Kalau di shopping biar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, bapak-bapak, sholat maghrib musola tahun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua DPR kita Bapak Ahmad Sopan, orang tua kita Bapak Dasun Abdul Qahar, Bapak Haji Rastul, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita bersama Bapak Ustaz Mukhtar Mata Anwar Bintul Hayati. Semoga Allah panjangkan umurnya dan Allah berkahkan hidupnya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam minggu ini dengan membaca suratul Fatihah, yang mana surah Fatihah ini kita langsungkan kepada almarhum Bapak Haji Zuhaini bin Haji Mustafa Arsyad dan juga almarhum Bapak Syamsuddin Egal ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila muratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada teman-teman untuk baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para penisbuh, para asatizah, terutama untuk ketua DKM Mushola At-Ta'awun Bapak Ahmad Sopan beserta staf dan jajarannya yang saya hormati juga
Ustadz Mulyadi, Abah Dasum, Pak Haji Rastum, Bang Epen, Mbah Imam ya, semuanya dah. Pak RT ada gak? Oh, ada di rumahnya. Pak RW ada juga di rumahnya lah kan. Udah kita doakan, lah kita panggil kan hatinya kok berarti denger kan gitu kan. Kita doakan semuanya sehat panjang umur, murah rezeki semuanya dah. Baik, untuk mempersingkat waktu karena tadi katanya ada acara ya. Ayo saya gak ikut tapi gitu kan. Sekarang halaman 33 wa iyyaka itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal kunuta mir rahmatillah. Itu udah. Oh. Wa iyyaka wa amaniyal maghfirati. Wa iyyaka ini masih dalam kaitannya perabot tahdzir dalam ilmu nahwu. Wa iyyaka ay ihdzar. Jagalah siapa kamu. Wa amaniyal maghfirati pada berangan-angan diampuni. Maghfirah Allah ada. Tapi ada orang yang berandai-andai berangan-angan diampuni kan gitu. Bagaimana kok bisa begitu? Al-qati'ata yang memutus anha dari maghfirah. Wahia dan wahia mata sa'uhu. Ini ngajinya bukan nama santri jadi nggak saya logat per kalimat tapi global ya. Saya masih kebawa logat sama santri jadi per kalimat saya baca gitu. Wahia ma tasma'uhu ala lisani ta'ifatin minal mughtarin. Berangan-angan ampunan tapi yang memutus dari ampunan itu sendiri adalah ma tasma'uhu, apa-apa yang kamu dengar ala lisani ta'ifatin, atas lisannya, mulutnya sekelompok orang minal mughtarina. Nyatanya kalau dalam ilmu nahwu namanya min bayan. Nyatanya dari orang-orang yang tertipu dari pengakuannya. Jadi ada kelompok yang dia seolah-olah beragama tapi sebenarnya dia tertipu bukan beragama. Itu al-mughtarin. Bahkan ada satu kitab namanya Tambihul Mughtarin. Orang ngaku ulama ketipu dengan jubah keulamaannya. Orang ngaku dermawan askhia tertipu dengan kedermawanannya. Orang ngaku ahli ibadah tapi tertipu dengan ibadahnya. Itu mughtarin. Min qaulihim, yaitu dari ucapan mereka orang-orang yang tertipu atau taifah tadi. Isinya qaulihim innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahwasanya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Oh. Wa huwa ghaniyun anna wa an a'malina. Allah ghaniyun, gampangnya enggak butuh dari kita, enggak butuh juga dari amal-amal perbuatan kita. Nah, ini namanya orang yang memohon ampun dari Allah, tapi dia sendiri sebenarnya memutus ampunan itu sendiri. Karena apa? Ada celotehan kalau bahasa ininya. Ada celotehan dari sekelompok orang-orang yang tertipu dengan ucapannya sendiri bahwasanya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi Allah nggak butuh dari kita, nggak butuh amal perbuatan kita. Untuk apa minta ampun kan gitu. Nah, akhirnya kan dia memohon ampun tapi tertipu dengan ampunannya karena dia nggak yakin. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khairi. Sementara khazanah, tahu khazanah kan ya? Ya gudang-gudangnya Allah itu dipenuhi dengan kebaikan. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in ma israrihim ala fi'lil ma'asi. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah wasi'at kulla syai'in, itu memenuhi pada segala sesuatu. Wah udahlah, Allah itu maha Rahman, Allah maha kasih sayang kok. Bahkan kasih sayangnya Allah itu meluasi atau memenuhi segala sesuatu. Nah, dia ngomong begitu
ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi. Serta mereka israr itu terus menerus continue ala fi'lil ma'asi, atas mengerjakan maksiat. Tertipu apa enggak namanya? Dia masih berbuat maksiat, kemudian dia berkeyakinan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah pun enggak butuh amal perbuatan kita, Allah pun enggak butuh ibadah kita, kan gitu kan? Wah, ini orang yang seperti itu adalah termasuk diperingatkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, ihdzar wa iyyaka wa amaniyal maghfirati. Wa tarkil amali sholihah, mereka tidak hanya melakukan terus-menerus berbuat maksiat, tapi wa tarkil amali sholihah, mereka juga meninggalkan amal-amal sholihah. Suruh sholat gak mau, buat apa sholat? Allah gak butuh sholat kita, percuma lu pada tunggang-tunggeng. Ngerti kan maksudnya? Nah ini kadang-kadang ada sebagian orang yang pendapatnya seperti itu. Orang yang ngaji disalahin, ngapain tahu Ustadz Yai ibaratnya ngecaprah melulu ya kan. Wah ujung-ujungnya udah dah, pokoknya hanya dia sendiri yang benar dah. Nah ini hati-hati. Wa ka'annahum yaquluna bilisani akhwalihim, seolah-olah mereka orang-orang yang tertipu atau sekelompok kaum tadi berkata dengan lisan, tapi lisannya ini, kalau lisan kan halus. Kalau bahasa kiai saya mah kaitannya orang-orang geblek begitu, bukan lisan, congor. Malah kan kasar banget kan itu ya. Ini kiai saya dulu begitu. Orang lah iya, itu mandor fasih banget bahasanya kan. Lah iya. Lisannya mereka, mulutnya mereka berkata seolah-olah lisan hal, maksudnya lisan hal itu perbuatan dia. Nah, kan gitu kan. Nah, ucapannya ini, inna ta'ata la tanfa wa innal ma'asiya la tadurru. Sesungguhnya ini ucapan mereka, taat itu enggak ada manfaatnya. Itu maksudnya inna ta'ati, karena itu jamak muannas salim. Begitu Pak Ustadz. Masih ingat enggak ilmu nahwu? Udah anggap aja paham lah, udah kelamaan apa sih? Lah iya kan? Wa innal ma'asiya la tadurru. Begitu juga. Oh iya bah, ini lain diberi cahaya tuh kumaha tuh, aduh. Oh. Iya panggolot nak nu. Masya Allah. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat itu enggak membahayakan, kata mereka. Wahadha buhtanun azim. Nah, wahadha ayat al-madhkur min qaulihim bilisani akhwalihim, yaitu ini ucapan mereka bahwasanya taat tidak memberi manfaat, maksiat tidak membahayakan. Buhtanun itu pembohongan publik, azimun yang besar. Nah ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Jangan sampai kita juga terjebak, terpengaruh. Mereka kan beranggapan orang-orang yang tertipu kaitannya ke cara beragamanya tadi, bahwasannya taat tidak memberi manfaat, maksiat juga tidak memberi madorot, kan gitu, tidak memberi bahaya. Apa yang ia sampaikan itu sebenarnya adalah buhtanun azimun, kebohongan yang nyata. Lah kok bisa kebohongan yang nyata? Dibantah langsung. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah langsung yang membantah ungkapan atau dugaan mereka. Nah ini isinya udah pada hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman maka barang siapa ya'mal yang beramal, siapa man mithqala dzarratin pada sekecil dzarrah. Sekecil dzarrahnya tadi khairan. Apanya? Kalau dalam bahasa ilmu nahwu tamyiz, amal kebaikan. Jawabnya man yarohu. Orang tadi akan melihat pada khair tadi. Siapapun yang melakukan amal kebaikan, beramal khairan, walaupun khairannya tadi mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau dulu diartikan itu biji sawi, ya kan? Ya pernah saya sampaikan. Biji sawi akhirnya dulu kan ungkapan karena belum ditemukan atom. Ternyata yang lebih kecil dari biji sawi itu ada namanya atom. Dalam ilmu fisika. Ngerti ilmu fisika apa enggak? Saya kok malah nggak ngerti, malah kata orang-orang itu kok kan gitu kan. Nah ternyata atom sendiri bisa dibelah lagi. Apa namanya? Molekul. Lah, sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukan, maka ia akan melihat balasannya. Nah, firman Allah ini sekaligus membantah pendapat orang-orang yang tertipu, yang bangga dengan ucapannya tadi, bahwasanya maksiat tidak membahayakan, tidak madharat, manfaat taat katanya tidak memberi manfaat. Nah, ini banyak sekali ayat yang berkenaan dengan itulah. Termasuk ayat yang udah pada hafal juga bapak-bapak itu. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Linudziqahum ba'dzal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah itu kan telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, sebab ulah-ulah tangan manusia. Ya artinya ada. Nah mereka enggak, ngeyel. Lu kasih tahu ngeyel. Nah biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang tanggung. Jadi dia belajar ilmu ma'rifat ya belum sampai, ilmu syariat kebangetan paham, jadi ujung-ujungannya tapi berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang nggak buguh, akhirnya dia membuat kesimpulan sendiri. Yaitu bodoh amat yang nggak pada tempatnya. Kan ada, saya sendiri kan punya mazhab bodoh amat, cuman bodoh amat saya kan beda. Ini bodoh amat kebangetan bodoh amat. Ngerti maksudnya kan? Alah, sholat tonggang-tonggeng kayak tadi itu. Nah ujung-ujungnya kan percuma lu tonggang-tonggeng. Gini. Loh kita kan berbicara seperti itu nggak menyalahkan amat. Namun kita tidak pernah menyalahkan substansi sholatnya. Mungkin orang yang sholat yang harus memperbaiki diri kaitannya perilakunya, iya. Kan gitu. Cuman bukan berarti kita menafikan sholat itu tidak memberi manfaat. Bukan begitu pemahamannya. Bisa dipahami ya? Nah ini ada sekelompok orang yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal, dan barang siapa yang berbuat mithqala dzarratin pada seberat dzarrah, seberat biji sawi, apanya syarron keburukannya. Oh itu tamyiz. Tamyiz untuk menguak ya sama tadi, menguak isi daripada seberat dzarrah. Tapi kalau yang pertama tadi khairan kebaikan, nah ini sebaliknya syarron keburukan. Jawabnya man yaro. Maka melihat siapa manhu pada syarron. Orang yang berbuat sekecil apapun amal perbuatan yang ia kerjakan, ia pun akan melihat ya balasannya nanti akan dinampakkan. Maka dalam keterangan yang lain dalam tafsir Yasin Hamamizadah
malaikat raqib atid itu kan selalu mencatat amal kita. Ya enggak? Mungkin sekarang juga banyak raqib atid berupa CCTV. Tapi yang kena senter doang. Yang enggak ke senter kan enggak. Lah kan begitu kan? Itu katanya CCTV itu malaikat katanya. Wah, malaikat modern. Wah, iya kan? Belum dilirik. Lah iya. Ketahuan semua, Dor. Nah, akhirnya begitu ditampakkan amal perbuatannya baik yang baik ataupun yang buruk, itu orang-orang kafir malihadzal kitabi la yughadiru syai'an. Kalau bahasa orang Betawi bojong boning dah. Kan gitu kan? Ini catatan kagak sedikit pun menipu. Oh itu loh, nggak ada yang salah dengan catatannya. Iya, saya emang melakukan. Waktu itu nggak ada orang lihat. Pas pulang ngaji ada rambutan. Ya enggak? Pendek banget. Ya wajar lah, manusiawi. Ya enggak, pakai ilmu. Orang ini kok tanah Tuhan, berarti rambutan Tuhan. Potek makan sambil jalan ya. Wah, ketahuan semua Habib. Masya Allah, coba itu. Nah, itu ayat itu membantah dugaan mereka. Wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya milik Allah. Nah, ini namanya dalam ilmu nahwu disebut dengan tahsis, dalam arti dalam ilmu balaghah khobarnya didahulukan. Semuanya hanya milik Allah. Nah, itu kan kita sering baca alhamdulillah. Tapi juga ketika takbiran kan Allahu Akbar walillahil hamd. Kan gitu kan? Nah, itu antara alhamdulillah dengan lillahil hamdu itu secara penajamannya beda. Nah, ini sama. Lillahi ma fis samawati. Nah, ini kan hanya bisa dipahami dengan ilmu bahasa, ilmu nahwu, shorob, batik, ma'ani, bayan. Nah, kalau mau memahami Al-Quran tanpa menggunakan instrumen itu kan kedalamannya, maksudnya gitu loh, pasti beda. Segala sesuatu hanya milik Allah, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah, cuman jangan salah kaprah. Terus salah kaprah kayak tadi lagi. Lah yang di langit dan yang di bumi punya Allah. Lah emang apa salahnya gua matokin tanah ini? Bahkan salah kaprah, berarti kan katanya tanah Allah, tanah Tuhan lah. Kacau lagi kan? Nah itu loh. Nah segala sesuatu baik yang ada di langit dan ada yang di muka bumi tadi itu milik Allah. Semuanya diserahkan kepada umat manusia. Cuman manusia Allah ciptakan berbeda dengan binatang. Binatang Allah karuniai otak, tapi otak yang ada di binatang melahirkan insting. Manusia oleh Allah dikasih otak, tapi melahirkan pikir. Kan begitu. Lihat zia. Nah ini fungsi daripada akal, fungsi daripada pikiran. Lihat zia supaya membalas siapa Allah alladzina asa'u, pada mereka yang berbuat kejahatan, keburukan. Bima, dengan balasan amilu yang telah ia lakukan, yang telah mereka lakukan. Wayad zia, atof kepada lihat zia yang pertama tadi. Wayad zia, dan supaya bahwa membalas siapa Allah alladzina ahsanu, pada mereka yang berbuat baik bil husna, dengan kebajikan. Nah kebajikan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, oleh mufassirin diartikan bil husna ay bil jannah. Kadang-kadang diartikan, ditafsir dengan ay bil maghfirah dan lain sebagainya. Inilah penafsiran.
Maksudnya segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang di bumi ini adalah milik Allah, diperuntukkan untuk umat manusia. Manusia silakan berbuat sesukanya, baik yang dibalas oleh Allah bil husna tadi, andaikan buruk pun akan dibalas dengan keburukan yang ada. Nah, kan itu ayat berarti semakna dengan ayat sebelumnya, gitu kan? Nah, kemudian tidak dibantah lagi oleh sabda Nabi kaitannya pendapat orang-orang yang tertipu dengan pendapatnya tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Pak Sopan masih ingat, ini waktu di Masjid Hidayatullah saya baca ini. Al-qayyisu man dana nafsahu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya dari anak-anak emang rajin baca. Referensinya dari mana saya mayoritas hampir hafal, istilahnya gitu. Lah nyampe sekarang kan, karena saya itu kan nggak pinter-pinter. Lah kalau pinter mah tuh nggak ngaji, istilah kan gitu kan. Nah di sini al-qayyisu man dana nafsahu. Al-qayyis bermula orang yang beruntung, man itu orang, dana yang bisa menaklukkan, mengendalikan siapa man, nafsahu pada nafsunya man. Wa amila dan beramal siapa man, lima terhadap perbuatan ba'dal mauti yang setelah kematian. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Loh, nafsu ini ada hawanya, jangan dimatikan, dikendalikan. Kita kalau nggak ada nafsu mati. Nafsu makan, nafsu minum nih umpamanya, dikasih minum teteh, ya nggak? Minum nyoba, ini manis pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya manis. Ada pahit ya, Don, ya nggak? Bukannya pahit, sepet. Namanya teh ya sepet. Kalau kopi pahit tuh, begitu biar tahu sepetnya kehidupan, jangan hanya pahit mulu ya kan? Tuh begitu maksudnya. Oh itu bah, kan gitu kan? Lah itu sepet bah ya, masya Allah. Nah kalau orang tidak mempunyai nafsu makan aja umpamanya, lah mati. Nggak mempunyai nafsu minum ya mati. Tapi makan ataupun minum jangan berlebihan. Jangan minum air sabun, mati. Loh iya apa enggak? Minyak jangan diminum. Memang mesin. Lah kan begitu. Tapi kan sama-sama juga benda cair. Lah iya. Antara es krim gel dengan gemuk ya sama-sama aja kan jeli-jelinya. Nah, coba gemuk dimakan, warnanya kan menarik itu. Lah iya kan? Nah, makan silakan, minum silakan, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Itu maksudnya. Nah, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu juga sama. Sholat mulu, sholat pakai nafsu. Wah, gue sholat hari ini nafsu banget. Sebulan di masjid mulu, di musola mulu, gak pulang-pulang, gak kerja-kerja. Lah gawe apa kagak? Ibadah pakai nafsu kebangetan juga gak boleh. Maka kan kata itu para penceramah itu katanya Ustadz, sholat mah jarang-jarang. Lah iya kan? Habis sisa kan lama nunggu subuh ntar. Lah iya kan? Habis subuh nunggu zuhur dan seterusnya. Tuh begitu jangan ambisi, jangan nafsu. Ya jalanin aja. Mentang-mentang ibadah kemudian gak ada ketawanya, serius mulu umpamanya. Loh iya kan? Ya gak gitu-gitu amat kali ya. Beragama mah kan gitu kan. Ya emang waktunya serius lagi sholat ya gak boleh bercanda. Nah, gitu kan. Tapi sama anak bercanda maksudnya ya apa ya keakraban lah istilahnya kan. Kan harus kan gitu loh maksudnya. Orang Rasul kok pernah juga bercanda. Cuman bercandanya Rasul kan tetap dalam koridor kebaikan dan kebenaran, nggak ada bohong.
Tuh gitu loh. Beda sama Bipmul ya gak? Ditanya, Bipmul kenapa gajah nggak punya sayap? Ngarang dia. Kalau gajah punya sayap hinggap di rumah rontok. Genteng orang kan gitu kan. Ngarang cerita ya kan gitu umpamanya. Gitu loh. Jadi bercanda tapi dalam koridor kebenaran maksudnya gitu loh. Nah, orang yang termasuk beruntung wa amila lima ba'dal maut. Potongan amal perbuatan dia itu loh dipertimbangkan nanti setelah kematian. Maksudnya apa? Yang dilakukan seseorang kan nanti ada balasannya. Nah, orang ingat akan balasan amal itu kan berarti ingat mati. Nah, yang dilakukan dia itu nanti dia mikir, nanti gimana kalau udah mati? Amal kita bener apa enggak? Loh, hati-hati apa enggak? Hati-hati. Maka ingat mati itu penting. Maka itu lagu siapa? Wali ya? Obat-obat. Ya enggak? Kalau saya nyanyiin kan takutnya gue yang ini musola kan? Istilahnya begitu. Nah itu penting sekali gitu loh maksudnya. Ingat mati itu sudah merupakan obat yang luar biasa. Ayo, gimana Dar lagunya Dar? Berapa kali maksiat. Nah begitu dah pokoknya. Ya iya, wali ben. Oh gitu kan. Juga wali juga. Wali daya. Iya kan. Masya Allah. Wal ajizu man atsba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Orang yang mengikuti nafsu pada hawa nafsunya. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya wa atsba'a nafsahu hawahu. Orang tadi mengikutkan nafsunya pada hawa nafsu tadi. Gitu loh. Berarti celaka dia. Terus celaka ya itu menuruti hawa nafsu. Maunya hawa nafsu malah makan pakai sayur asem, ikan asin, ikan timbang, pakai sambal. Wah ilaha illallah ya kan. Nambah terus. Apalagi sayur asemnya ada kacangnya, ada baik kacang pendek, kacang tanah. Kacang panjang apa kacang pendek? Kalau saya bilang mah kacang pendek, orang udah dipotong-potong. Di kita mah namanya kacang panjang. Ya. Enggak taunya asam uratnya kambuh lah itu baru dari sisi lah kesehatan. Lah bagaimana kalau dari sisi agama tadi yang melampaui batas maka enggak boleh. Terus watamanna 'ala Allahi al-amaniyah, dia berangan-angan atas Allah akan angan-angan tadi, angan-angan ingin diampuni. Udah enggak apa-apa, berbuat dosa enggak mengapa. Loh orang Allah Maha Pengampun kok. Nah, kan tertipu dengan ucapan dia sendiri. Allah Maha Pengampun, tapi siapa yang diampuni Allah kita enggak tahu. Tapi memukul rata dan seolah-olah kemaksiatan yang kita lakukan kemudian Allah mengampunkan, itu namanya berandai-andai, berangan-angan. Itulah yang bahaya. Itu maksudnya. Walau annaka qulta liwahidin min haula'il maghrurin, seandainya kamu berkata kepada salah satu dari mereka orang-orang yang tertipu, uqud anil kasbi wat tijarah. Wallahu ta'ala ya'tika birizkika la sakhara minka. Umpamanya ini kita ngomong sama mereka. Udah kan katanya tadi taat enggak memberi manfaat, maksiat tidak memberi madorot. Sekarang gampang. Kalau bahasanya Abah mah bahasanya Parastum Kuningan Pak ya. Oh, ini bahasa orang Kuningan. Aing sia makan biasanya mah. Ya enggak? Cicing sia, ukut, anit tijaroh, cicing sia ulah gawe ulah usaha, lah ada kan gitu kan, nggak usah kerja nggak usah dagang, wallahu ya'tika birizkika, Allah pasti akan
memberimu rezeki, gampangnya gitu. Allah pasti akan memberimu rezeki. La sakhara minka, dia pasti akan marah gampangannya minka dari kamu. Wa qala ma ra'aina syai'an yaji'u illa bisa'i wat talab. Bantahnya dia, saya tidak memandang sesuatu yang datang kecuali dengan usaha dan mencari. Mana ada orang diem dikasih rizki, kan gitu. Nah, ketika dia diberitahu bab keduniaan, bantahnya seperti itu. Tapi ketika dikasih pemahaman tentang perbuatan taat dan maksiat, jawabannya kayak yang pertama tadi. Taat gak memberi manfaat, maksiat gak memberi madharat. Bal bil qaddi wan nasbi. Bahkan dengan keras, gampangannya wan nasbi, ya tegasnya kuat. Ma'a anna Allah Ta'ala qad takaffala lahu bid dunya wa lam yatakaffal lahu bil akhirah. Padahal itu terjemahan bebasnya, ma'a anna Allah, padahal sesungguhnya Allah qad takaffala lahu, betul-betul telah menanggung kepada orang tadi di dunia dengan dunianya. Dunianya Allah kepada makhluknya udah ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqa, udah ditanggung urusannya Allah itu. Tapi bab akhirat, walam yatakaffal lau bil akhirah, Allah tidak pernah menanggung kalau pada seseorang kalau itu kaitannya akhirat. Tapi yang dunia, orang yang tertipu tadi malah membela, tapi kalau yang bab akhirat justru malah dia mencela. Loh, kan aneh. Begitu loh. Ini kalau orang yang mengikuti pemahaman yang benar. Wah. Oke, fahal dzalika illan qiasun wantikasun ala umir ra'si. Maka tidaklah itu semua kecuali kebalik dan ketipu ala umir ra'si, atas induk segala persoalan. Oh, ini yang sering, pokoknya susah dah kalau umpamanya berdebat sama orang-orang yang pemahamannya yang gak karuan tadi. Itu tadi syariat, apalagi syariat dia paham, apalagi ada yang orang awam sama sekali gitu ya. Tapi dalam keawamannya dia belajar ma'rifat, tapi ma'rifatnya dia tidak didasarkan kepada syariat. Begitu sedikit dia paham, pasti ngecaprannya nggak karuan. Lah ini kadang-kadang berbahaya. Oh, gitu loh maksudnya, tertipu. Oh, maka ya harus, ya kan itu kata Nabi, minal mahdi ilal mahdi. Lah kan kita proses belajar, termasuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan misterius sekali. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Lah siapa yang memberi jaminan kalau kita mati dalam keadaan muslim? Lah kalau kita nggak mau berupaya memperbaiki diri sendiri aja dah, nggak usah memperbaiki orang lain, termasuk saya juga. Ceramah kayak orang bener aja, kan begitu kan? Nah itulah yang membuat saya kenapa belakangan ini saya udah nggak mau. Paling tidak belum mau kayak khotib lagi, belum mau saya. Ya itu kayak kalau bahasanya mandor kayak iya oh iya kan, boleh ceramain orang kayak aduh. Lah iya. Nah, belajar dari situ, belajar dari olah rasa tadi, kadang-kadang ada rasa malu kita. Lah kayak orang bener, kan begitu kan? Masya Allah. Waqala, mau datang? Oh belum titit ini kan. Waqala al-Hasan al-Basriyu rahimahullah, telah berkata Imam Hasan al-Basri, maksudnya Hasan Basri, Imam Hasan yang lainnya di Basrah di Irak. Kalau
Ada Bang Hasan lahirnya di Jatiwarna, berarti Hasan Al-Betawi. Ya. Kalau lahir di Garut, berarti Hasan As-Sundawi. Ya kan begitu. Kalau lahirnya di Purwokerto, berarti Hasan Al-Jawi. Wah ini lahir di Tegal, namanya Hasan Al-Basri. Ya kacau namanya ya. Lo bisa dipahami kan ya. Lah ini Imam Hasan Al-Basri termasuk tokoh sufi besar. Rahimahullah. Berkatanya begini, inna amaniyal maghfirah qad laibat bi aqwamin. Sesungguhnya berangan-angan, berandai-andai ingin mendapat ampunan Allah, itu betul-betul telah membuat permainan, dalam arti menipu dengan banyak kaum. Hatta kharaju minad dunya mafalisa, sampai-sampai mereka keluar dari dunia, berarti kan mati, dalam keadaan muflis. Mafalis itu zamannya muflis, tertipu. Kok tertipu? Yaitu yakni minal a'mali sholihah. Dia keluar dari dunia tertipu, bangkrut dari amal soleh. Udahlah percuma kita sholat juga. Nah, itu tadi itu. Apalagi ono ustad asal bulan puasa mintain takjil lah, buka bersama lah, nanti ini zakat fitrah lah, zakat emal lah. Orang padahal buat pengurusnya. Kan ada kadang-kadang ngomong seperti itu kan. Nah, ini yang sangat membahayakan gitu loh. Wa qala rahimahullah, tanggung itu. Dan telah berkata Imam Hasan Al-Basri, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Sesungguhnya orang yang beriman itu mengumpulkan sifat ihsan, berbuat baik, wa khaufan, dan rasa takut. Sebaliknya, wa innal munafiqo, orang munafik itu mengumpulkan isaatan wa amnan. Dia berbuat buruk tapi merasa aman. Kan beda. Orang yang beriman dia mengumpulkan antara rasa ihsan, berbuat baik, dan rasa khawatir. Ya Allah, ntar kita sholat, ya harapan kita diterima. Nanti kalau nggak diterima gimana? Kan berbuat baik tapi masih ada rasa takut, khauf. Nah orang mukmin, orang munafik udah berbuat jahat, berbuat kurang ajar, dia merasa aman. Gak apa-apa, lo orang Allah Maha Pengampun kok. Kan katanya gitu tadi. Nah repot. Fal mu'minu, ya udah tanggung dah, udah adzan ya, lah masih panjang itu. Lah iya kan? Nyampe fal mu'minu ya gitu kan, Pak Beb. Iya. Udah lumayan, saya pikir bisa digas. Kalau kamu acara lupa saya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.